Shalom. Selamat bertemu lagi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi dan saudara dan saudari seiman yang saya kasihi. Salam damai sejahtera. Saya Pastor Miller Likup dan hari ini saya mau teruskan memberitakan Injil. Injil adalah berita baik dan berita baik adalah Yesus Kristus. Alkitab ini, tuan-tuan dan puan-puan, memberitahu kita manusia tentang sejarah Allah. Sejarah sebelum langit dan bumi diciptanya. Di buku Kejadian, 5 buku yang pertama di dalam Alkitab ini ditulis oleh Musa. Dan di dalam buku Kejadian, Musa menulis tentang bagaimana segalanya belum berlaku dan bila Allah mencipta langit dan bumi. Soalannya bagaimana pula Musa mengetahui segalanya ini untuk menulis? Jawabannya Allah memberitahu Musa dan dia menulis. Jadi ini adalah sejarah Allah. History, yes, itu kata Inggris. Dan Allah memberitahu kita dari sejarahnya bagaimana dia mencipta langit dan bumi. Dan terus kepada sejarah masa depan yang berakhir di mana Allah akan mencipta langit dan bumi yang baru. Dan dia telah memberikan wahyu itu dan menyatakannya kepada murid yang bernama Yohanes. Di buku yang terakhir, buku Wahyu. Jadi kita melihat sejarah Allah bukan sejarah manusia, saudara. Sejarah manusia hanya peristiwa-peristiwa yang telah berlaku boleh ditulis dan menjadi sejarah manusia dunia ini. Tetapi tidak begitu dengan sejarah Allah. Sebelumnya berada, sebelum wujud, sebelum ia berlaku, Allah sudah tahu. Dan Allah memberitahu kepada kita manusia. Karena, saudara, apa yang berlaku di seluruh dunia sekarang telah pun ditulis Allah di dalam ini. Alkitab ini. Dan kita boleh mengetahui. Dan hanya satu kebenaran yang terpenting di seluruh Alkitab ini adalah seluruh Alkitab ini adalah tentang keselamatan ataupun dalam BM penyelamatan manusia. Penyelamatan manusia dari dosa. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 23, semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Berarti mereka tidak dapat datang ke surga kalau terus tinggal dalam dosa. Dan Roma pasal 6 ayat 23 juga mengatakan upah dosa, ada upah dosa. Upah dosa adalah maut, yaitu perpisahan dari Allah. Maut. Tetapi karunia Allah, yaitu pemberian Allah, adalah hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Amen. Hanya satu cara saja untuk manusia, kita manusia yang semuanya berdosa, boleh diselamat dari dosa dan diselamat kembali kepada Allah di sorga, yaitu melalui Injil. Injil adalah berita baik. Berita baik adalah Yesus Kristus. Amen. Jadi hari ini saya mau teruskan memberita Injil tentang Yesus Kristus. Dan saya berdoa makin banyak orang yang mendengar saya hari ini, waktunya sekarang di mana saja, percayalah kepada Yesus. Dan saudara dan saudari akan beroleh hidup kekal. Hidup kekal berarti hidup surga. Sekarang kita pilih surga. Ini berita baik. Oke, berita baik
Saya mau membaca daripada Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sehingga 6. Ayat 1 berbunyi sedemikian. Ini dalam bahasa Indonesia. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima. Mereka percaya, mereka menerimanya. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Kenapa? Karena ada di antara orang yang percaya sia-sia menjadi percaya. Karena Tuhan tahu siapa yang benar-benar percaya. Di dalam hati mengakui dengan mulut. Ya. Dan ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, kata Rasul Paulus di sini. Terima dari siapa? Dari Yesus Kristus sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita manusia, sesuai dengan kitab suci. Kitab yang mana satu yang dirujuk Paulus di sini? Kitab, kalau yang mengambil nota, saya tuliskan, Kitab Mazmur 22. Kitab Yesaya di dalam Perjanjian Lama ini juga 53. Dan ada kitab yang lain. Tetapi hari ini saya mau membaca dalam Perjanjian Lama, dalam BM, Kitab Yesaya 53. Yang dirujuk Petrus tadi. Yaitu apa? Yesus Kristus mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Kitab mana? Kitab Yesaya. Kitab 53. Pasal 53. Saudara, Nabi Yesaya menulis nubuat ini. Firman ini, kebenaran ini yang diberi Allah kepadanya untuk ditulis. Supaya kita manusia mengetahuinya. 800 tahun sebelum Masehi. 800 years BC. Before Christ. 800 tahun sebelum Kristus. Yesus Kristus dilahir ke bumi ini dan disalib. Bagaimana Yesaya mengetahui tentang Yesus mati di atas salib? Tentang keselamatan ini. Tentang berita baik ini. Allah memberitahu dia dan dia menulis. Ini sejarah Allah. Belum dia berlaku, sudah berlaku di mata Allah. Dan Allah mengatakan tulis. Dan sekarang kita mau membacanya. Ini adalah tentang Yesus mati di atas salib. Berita baik, keselamatan untuk bangsa-bangsa. Saya mau membaca dari Yesaya 52 ayat 14 dulu. Dengar, yang mengambil nota, tulis. Dahulu banyak orang terperanjat melihat dia. Melihat siapa? Yesus Kristus. Di mana? Di atas salib. Karena rupanya dicacati. Karena rupanya dicacati. Dia tidak cacat. Siapa yang mencacat dia di sini? Manusia. Karena rupanya dicacati sehingga tidak lagi seperti rupa manusia. Ini Yesus yang bergantung di atas salib. Pasal 53. Ayat 3 saya membaca. Kita meloncat sini sana ya. Nah, kalau ada masa baca sendiri. Kita menghina dan menolak dia. Siapa? Yesus Kristus. Dia menderita kesengsaraan dan kesakitan. Tidak seorang pun hendak memandang dia. Kita pun tidak memperdulikan dia. Padahal penderitaan kitalah yang ditanggungnya. Siapa menanggung penderitaan semua manusia? Yesus. Semasa dia bergantung di atas salib. Dan kemudian mati. Penyakit kitalah yang dideritanya. Di atas salib. Selama ini kita menyangka bahwa penderitaannya itu hukuman Allah bagi dia. Tetapi dia dilukai atau tertikam karena dosa kita.
Dia diseksa atau diremukkan, kata bahasa Indonesia, karena perbuatan jahat kita. Kita diselamatkan karena hukuman yang ditanggungnya. Kita disembuhkan karena luka-lukanya. Ayat 6b. Tetapi Tuhan menjatuhkan hukuman kepadanya. Hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada kita. Tetapi kita tidak dihukum karena Yesus menanggung hukuman semua manusia berdosa, saudara. Ini salib Yesus. Ini berita baik. Ini keselamatan. Dia diperlakukan dengan kasar, tetapi dia menanggungnya dengan sabar. Dia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, dibawa untuk disembelih, atau induk domba yang dicukur bulunya. Dia ditahan dan dihakimi, lalu digiring untuk dihukum mati. Tiada seorang pun mempedulikannya. Dia dihukum mati karena dosa bangsa kita. Dia dikuburkan bersama-sama orang jahat. Ayat 9b. Walaupun dia tidak pernah melakukan jenayah dan tidak pernah berdusta, Tuhan berfirman, penderitaannya memang menurut kehendakku, kata Allah. Dia menyerahkan nyawanya sebagai korban bagi pengampunan dosa. Ayat 11b. Hambaku yang setia dan yang kuperkenankan, kata Allah di sini, ialah Yesus, akan menanggung hukuman banyak orang, dan karena dia, aku akan mengampuni mereka. Siapa? Kita manusia yang percaya pada dia. 12b. Dia rela mengorbankan nyawanya, dan dia dianggap sebagai orang jahat. Dia menanggung dosa banyak orang dan berdoa agar mereka diampuni. Amin. Ini salib Yesus, berita baik, berita keselamatan bangsa-bangsa yang dinobot oleh Nabi Yesaya 800 tahun sebelum Yesus datang ke bumi ini sebagai juru selamat dan Tuhan manusia. Ajaib. Kebenaran Tuhan pasti berlaku dan digenapi 100%. Amen. Haleluya. Jadi kita kembali kepada perjanjian baru yang saya baca mula tadi, 1 Korintus pasal 11 ayat 3. Saya baca sekali lagi ayat 3 ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci yang telah kita baca tadi, Yesaya 53. Bahwa dia mati karena dosa-dosa kita, bahwa ia telah dikubur, amen, dan bahwa ia telah dibangkitkan, ya, dihidupkan kembali oleh Allah, dikeluar dari kubur pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kaifas. Kaifas adalah Petrus, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan dirinya kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang waktu Paulus menulis surat ini kepada gereja Korintus. Ya, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal dunia lah. Jadi saudara, ini Injil. Ini berita baik. Berita baik adalah kuasa penyelamatan bagi semua orang yang percaya. Penyelamatan dari dosa. Kita diselamat kembali kepada Allah. Pada saat itu juga. Amen. Oke, saya membaca Roma pasal 1 ayat 16. Luar biasa. Haleluya. Saya mau membaca dalam bahasa Inggris, kemudian saya akan menerjemahkannya kepada dalam BM, ya. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Sebab aku tidak malu pada Injil Kristus, berita baik Kristus.
For it is the power of God for everyone who believes. Karena Injil adalah kuasa Allah untuk keselamatan ataupun penyelamatan bagi semua orang yang percaya pada siapa? Pada Yesus. For the Jews first, then also for the Greek. Untuk pertama-tama untuk orang Yahudi, kemudian untuk orang Yunani dan bangsa-bangsa lainnya. Amen. Jadi, oke. Ya, tergendala sebentar. Saya berhenti karena tergendala dan saya teruskan ya. Oke. Injil, berita baik. Yesus Kristus adalah kuasa keselamatan bagi semua orang yang percaya pada Dia. Amen. 1 Korintus kita baca dalam Perjanjian Baru, 1 Korintus pasal 1 ayat 18. For the message of the cross is foolish to those who are perishing. Sebab pemberitaan tentang salib Kristus, tentang salib, yaitu kematian Yesus, yaitu keselamatan, yaitu berita baik. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Mereka yang menolak Yesus, mereka yang tidak percaya, mereka akan binasa. Tempat kebinasaan adalah neraka. Dan hidup-hidup binasa, saudara. Bukannya tidak wujud, masih hidup, tetapi tempat penderitaan adalah neraka, binasa. Tempat bahagia adalah surga, hidup kekal. Amen. Tetapi bagi kita yang haleluya, terkendala lagi, tidak mengapa. Saya berhenti dan sekarang saya mulakan lagi. Oke. Semua pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Mereka yang tidak percaya dan terus tidak percaya akan binasa di neraka. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. It is the power of God. Dalam bahasa Inggris, the power of God, yaitu kuasa Allah. Jadi, Injil adalah kuasa keselamatan bagi mereka yang percaya. Selamat dari dosa, selamat kembali kepada Allah di surga. Di dalam Injil. Yes. Titus pasal 2, Perjanjian Baru, Titus pasal 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah adalah Allah mengasihi kita manusia yang tidak seharusnya dikasihi. Itu kasih karunia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia, semua, all yang percayalah, sudah nyata. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Siapa kasih karunia itu? Adalah Yesus Kristus. Jesus is the grace of God. Love of God, the love of God for those who should not be loved. Hallelujah. Jesus. Amen. Yes. Jadi Injil, Yesus adalah kuasa penyelamatan bagi semua yang percaya. Amen. Hanya Yesus saja boleh menyelamat manusia dari dosa. Menyelamat manusia supaya kembali kepada Allah. Ke surga. Amen. Oke. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Saya baca dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapa juga pun. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Siapa Dia? Yesus Kristus. Haleluya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus. Hanya Yesus yang boleh menyelamat kita dari dosa. Dari apa saja. Menyelamat kita supaya kita kembali ke surga kepada Allah, saudara. Amen. Haleluya. So tuan-tuan dan puan-puan,
hari ini adalah hari penyelamatanmu. Hari ini adalah hari sekarang. Waktu saya duduk di sini dan berkhotbah. Hari ini adalah hari penyelamatanmu. Semua yang belum percaya Yesus, saya berdoa, saya merayu, percayalah Yesus sekarang. Sebelum terlambat, jangan tunggu-tunggu. Karena firman Tuhan mengatakan, hari ini adalah hari penyelamatanmu. Saya membaca 2 Korintus. Ini perjanjian baru juga 2 Korintus pasal 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, kata Allah, aku akan mendengarkan engkau. Bahasa asalnya Yunani, aku sudah mendengarkan engkau. Luar biasa. I have heard you. Itu bahasa asalnya. Dan pada hari aku menyelamatkan. Bilakah hari itu? Sekarang. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong kau. Bahasa asal dalam bahasa Yunani diterjemahkan, aku telah menolong engkau. Jadi luar biasa Tuhan. Sebelum wujud, sebelum ia ada, sebelum ia berlaku, Tuhan sudah berfirman. Ya sudah berlaku. Firman Tuhan mengatakan, aku telah mendengar engkau. Pada waktu hariku menyelamatmu, aku telah menolong engkau. Telah mendengar, telah menolong engkau. Luar biasa. Berarti saudara, waktu kita masih hidup, kita percaya pada Yesus, menerima keselamatan ini. Katakan, karena firman Tuhan mengatakan siapa yang berseru kepada dalam nama Yesus, panggil Yesus, dia akan diselamatkan. Yesus, aku percaya. Selamatkan aku dari dosaku, dari dosa. Ampuni aku Tuhan, selamatkan aku. Dan dia mengatakan di sini, pada hari aku menyelamatkan, aku telah mendengar engkau, aku telah menolong engkau. Berartinya dia telah melakukannya. Hanya kita percaya dalam hati, kita akui dengan mulut. Sudah berlaku. Sekarang juga nama kita di surga. Ini keajaiban Tuhan. Luar biasa. Amen. Hari ini adalah hari penyelamatanmu. Kepada semua yang belum percaya, hari ini percaya. Percaya. Tidak susah saudara. Percaya. Ini berita benar, berita baik. Amen. Saudara dan saudari yang dikasihi semua, berita baik bukan hanya perkataan saja. Bukan hanya perkataan belaka. Berita baik yang diberita kita ini ada kuasa untuk menyelamat. Ya. Amen. Mari kita melihat satu ayat di dalam saya menggunakan BM. Ibrani pasal 2 ayat 2 sehingga 4. Buku Ibrani perjanjian baru pasal 2 ayat 2 sehingga 4. Saya baca. Perkabaran yang disampaikan oleh para malaikat kepada nenek moyang kita sudah terbukti benar. Nenek moyang kita siapa ini? Ini nenek moyang orang Israel. Ini berlaku ya di Bukit Sinai, di mana Allah memberi Musa dan umatnya Israel hukum Taurat di Gunung Musai melalui malaikat, saudara. Ya. Dan orang yang tidak menurutinya atau mentaatinya sudah menerima hukuman yang setimpal. Oleh itu, bagaimanakah kita boleh selamat jika kita tidak mempedulikan penyelamatan yang agung itu? Siapa penyelamatan yang agung itu? Namanya Yesus Kristus. Amin. Itulah keselamatan yang agung itu, penyelamatan yang agung. Tuhan sendirilah
yang pertama sekali mengisytiharkan penyelamatan itu. Dan orang yang mendengarnya sudah membuktikan kebenarannya kepada kita. Di samping itu, Allah juga menguatkan kesaksian mereka. Apa kesaksian mereka? Mereka yang memberitakan berita baik. Mereka menjadi saksi Tuhan. Dan Allah menguatkan kesaksian mereka dengan apa? Dengan melakukan pelbagai mukjizat dan keajaiban. Haleluya, amen. Jadi berita baik, keselamatan ini, Injil ini bukan sekadar mulut saja, cakap saja kita dengar. Oh, kamu cakap besar saja, tetapi tidak ada apa-apa pun. Berita baik adalah diberitakan melalui mulut dan juga ditunjuk dengan kuasa. Kuasa Roh Kudus. Kuasa keselamatan. Saudara, saya sudah melayani Tuhan 36 tahun. Dan dalam 36 tahun, saya memberitakan Injil. Saya melihat banyak, ramai sekali orang yang percaya Yesus. Mereka tahu dalam hati mereka, gerinti, mereka telah diselamatkan dari dosa. Bukan hanya itu, ada banyak yang sakit, disembuh, sakit parah. Kanker pun disembuh. Jadi bukan sekadar cakap saja. No. Kuasa menyelamat. Mengubah kehidupan. Ini berita baik. Tidak ada manusia boleh melakukan itu. Kita hanya saluran. Saya saluran. Tidak ada apa-apa. Tetapi kuasa itu datang dari mana? Dari Allah sendiri. Roh Kudus. Amen. Ya. Jadi bukan hanya perkataan saja, tetapi Tuhan yang membukti kebenaran dirinya, kebenaran Tuhan, keselamatannya dengan melakukan banyak mukjizat dan keajaiban. Amen. 1 Korintus pasal 2 ayat 4 sehingga 5 saya baca dalam bahasa Inggris dan kemudian saya menerjemahkannya kepada BM. 1 Korintus pasal 2 ayat 4 sehingga 5 perjanjian baru. And my speech. Ini pada waktu Rasul Paulus memberitakan Injil di kota Korin. Jadi dia menulis kepada gereja di Korin. And my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom. Perkataanku dan pemberitaanku tidak ku sampai dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, kata Rasul Paulus. But in demonstration of the Spirit power. But in demonstration of the Spirit power. Haleluya. Tetapi kata Rasul Paulus, perkataanku yang kuberita adalah dengan demonstrasi kuasa Roh Kudus. Amen. Supaya that your faith should not be in the wisdom of men. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia. But in the power of God. Tetapi kepada kuasa Allah. Berita baik adalah kuasa penyelamatan bagi semua yang percaya. Amen. Haleluya. Yes. Semua manusia yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Semua mereka ini yang saya tahu. Dan mereka juga tahu bahwa mereka yang telah percaya pada Yesus, mereka tahu mereka sendiri telah selamat. Mereka tahu itu buktinya ini adalah satu daripada mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus sendiri di dalam pribadi, individu, saudara. Luar biasa. Kita tahu. Ya, ini oke. Saya mau mencerita sedikit, memberi kesaksian sedikit tentang diri saya ya.
Dulu saya pikir saya orang Kristen karena kami dari nenek moyang, nenek, bapak kami, anak. Kalau nenek Kristen, turunannya kemudian pun semuanya otomatis menjadi Kristen. Tetapi saya pikir saya orang Kristen, tetapi hidup tidak seperti orang Kristen. Tidak ada Yesus Kristus dalam hati. Yes, itu saya tahu. Saya tidak tahu apa itu Kristen. Oh, jarang-jarang juga pergi ke gereja. Kalau pergi ke gereja pun sangat bosan. Ya begitu. Ya, jadi pada waktu saya masih kecil, sekolah rendah, di sekolah rendah dan di sekolah saudara, tidak pernah saya lulus pemeriksaan. Dan saya ingat cikgu saya mengatakan, kamu ini orang bodoh. Kemudian saya menjadi seorang orang remaja. Orang remaja, jadi kami ada kugiran, yaitu Gita Band. Kami party sana sini. Saya juga main night club, ya, dan berfoya-foya. Itu saya panggil sekarang hidup saya di dalam kegelapan. Dan saya juga kerasukan roh-roh jahat. Bagaimana? Karena saya menyembah apa saja orang introduce perkenal kepada saya. Saya menyembah apa saja bahala. Saya kerasukan roh-roh jahat. Tetapi saya mau bersyukur kepada Tuhan Yesus dan memuliakan nama Yesus yang menyelamat saya. Bila saya umur saya 33 tahun, saya pertama kali mendengar Injil. Pertama kali mendengar Injil. Dan saya percaya pada saat itu. Tetapi tidak berlaku sekelip mata perubahan dalam hidup saya. Beberapa minggu kemudian baru saya sadar. Bila saya percaya, saya tahu dosa-dosa saya telah diampuni. Karena saya telah meminta ampun daripada Tuhan Yesus. Telah diampuni. Dan bukan hanya itu. Roh-roh jahat di dalam saya. Kerasukan roh jahat setan itu. Yesus membebaskan saya dari roh-roh jahat itu. Dan Yesus pula memberi saya hati baru. Haleluya. Ada keinginan yang baru. Amen. Tidak pernah membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Tidak pernah menyanyi menyembah Tuhan. Menyanyi menyembah Tuhan. Berdoa. Dan seterusnya saudara. Ini keajaiban. Ada keinginan yang baru. Karena ada hati yang baru. Firman Tuhan mengatakan Allah memberi kita hati yang baru. Karena kita percaya pada Injil Yesus Kristus. Amen. Saya mau membaca daripada perjanjian lama. Kebenaran hati yang baru itu. Yes. Dari mana? Dari Yehikiel. Ya, Yehikiel perjanjian lama. Yehikiel pasal 36 ayat 26 sampai 27. Yehikiel 36 ayat 26 dan 27. Ini ditulis Nabi Yehikiel 600 tahun sebelum Yesus datang ke bumi dan mati di atas salib. 600 tahun sebelum berita baik datang turun dari surga ke bumi. Bagaimana Yehikiel tahu? Allah memberitahu Yehikiel tentang apa yang akan berlaku pada masa depan bila Yesus datang. Luar biasa. Dan digenapi bila Yesus mati di atas salib. Kemudiannya ini berlaku. Allah mengatakan di sini dan dalam ayat 26, aku akan memberi kamu hati dan pikiran yang baru. Saudara, di dalam bahasa Alkitab, hati dan pikiran ada kaitan. Ia adalah satu. Dan Allah mengatakan, aku akan memberi kamu hati dan pikiran yang baru. Aku, kata Allah, akan menggantikan hati kamu yang keras dengan hati yang taat. Aku akan mencurahkan rohku, yaitu Roh Kudus, ke dalam hati kamu, agar kamu menurut hukumku, yaitu firman Allah, dan melaksanakan semua perintah yang telah kuberikan kepada kamu. Siapa kamu ini? Kita manusia. Jadi bukan hanya
Allah melalui Yesus menyelamatkan kita dari dosa, menyelamatkan kita kembali kepada Dia di sorga. Dia juga memberi kita kuasa Roh Kudus, kuasa untuk membolehkan kita menuruti firman Tuhan. Jadi ini berita baik. Tanpa Yesus, tanpa Roh Kudus diberi Tuhan, kita mau menjadi baik tidak dapat. Kenapa? Karena dosa. Senang saja, kita harus dosa kita harus dihapus. Yesus, darah Yesus di atas salib. Hati yang baru, ada keinginan yang baru. Haleluya. New desire for the Lord. Haleluya. Oh, ku cintakan kau Tuhan. I love you Lord. And I lift my voice. Yes, I lift my voice because I love the Lord. Because He first loved me. Haleluya. Kita boleh mengasihi dan cinta Allah karena Dia dahulu menyintai kita. Amen. So, ini mujizat. Keselamatan adalah kuasa. Kuasa bagi orang yang percaya pada Yesus untuk menyelamatkan kita dari dosa, menyelamatkan kita kembali kepada Allah. Itu sebab firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Korintus, tulis saja 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Kebenarannya adalah semua, siapa saja yang ada di dalam Yesus Kristus. Kenapa ada? Percaya pada Yesus. Siapa saja yang ada di dalam Yesus Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Amen. Dan saya mau menghabis, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, dengan satu ayat ini di dalam perjanjian baru VCBM, surat Timotius yang kedua pasal 1 ayat 10. 2 Timotius pasal 1 ayat 10. Tetapi sekarang rahmatnya adalah kasih karunia-Nya. Kasih karunia-Nya adalah kasih Allah kepada kita manusia yang tidak seharus menerima kasih, tapi Dia mengasihi. Is the grace of God. Grace. God loves us who are not supposed to be loved. Oke. Tetapi sekarang rahmat-Nya telah dinyatakan kepada kita. Siapa? Kita manusia lah. Dengan kedatangan penyelamat kita, Kristus Yesus. Kristus Yesus adalah rahmat Tuhan. Dia adalah kasih karunia. Jesus Christ is the grace of God. Yesus sudah mengalahkan kuasa kematian dan membawa hidup yang kekal melalui berita baik itu. Amin. Yesus telah mengalah maut dan membawa hidup kekal. Hidup kekal adalah surga. Hidup yang bahagia di surga. Itu hidup kekal melalui berita baik. Injil. Namanya Yesus Kristus. Percayalah, tuan-tuan dan puan-puan. Percaya. Saya memberi kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati semuanya. Amen.